bahwasanya Indonesia adalah negara paling suka berderma. Gitu. Tapi kenapa terkadang kita melihat masih ada ketimpangan, Pak? Potensi filantropi Islam tuh bisa sampai 200 atau 300 triliun lah, gitu. Tapi yang baru terkumpul ya sekitar tadi kan 40 gitu ya, 40 sampai 50 triliun gitu. Nah, kalau ditanya udah maksimal ya belum pastinya gitu ya. Nah, perjalanan dari seorang Ahmad Mujahid menjadi wakil ketua BEM, Pak, pada akhirnya bisa di titik menjadi orang nomor 2 di kampus, Pak. Nah, itu gimana ceritanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman perspektif semuanya. Kali ini balik lagi bersama gue Abid Al-Akbar. Nah, kali ini gue kedatangan tamu spesial karena gue buka pun dengan salam gitu ya. Jadi kita kedatangan tokoh sekaligus Direktur Eksekutif Salam Setara, Bapak Ahmad Mujahid. Selamat datang, Pak Aid. Terima kasih, brother. Siap. Perjalanan lancar, Pak? Alhamdulillah lancar. Nah, jadi teman-teman semua, Pak Aid ini adalah, gue manggil Pak Aid gitu ya, salah satu Direktur Eksekutif Salam Setara. Jadi mungkin bisa jelasin dulu, Pak, Salam Setara itu apa sih, Pak? Gitu. Oke. Kepada teman-teman perspektif nih. Ya, jadi Salam Setara itu dia lembaga amil zakat nasional dan dia juga nazir wakaf. Jadi kita entitas yayasan. Kita punya misi, visi gitu ya, gimana dari Ziswaf itu bisa melindungi, mempersaudarakan dan juga memberikan akses yang setara ke keluarga-keluarga underprivileged yang ada di Indonesia sih. Oh, gitu. Oke, menarik. Jadi menjabat sebagai direktur udah berapa lama, Pak, berarti? Dari tahun? Ini tahun ketiga dari 2022. 2022 ya. Nah, mungkin teman-teman bisa sambil cek juga ya, apa itu Salam Setara di websitenya ada, Pak ya? Websitenya ada, kemudian Instagramnya ada, sehingga bisa mendapatkan penjelasan lebih jelas. Tapi gue di sini nggak akan bahas banyak soal Salam Setara, Pak ya. Yep. Lebih kepada Pak Aid sebagai direktur, sebagai tokoh nasional gitu. Karena kan Salam Setaranya lembaga amil zakat nasional. Siap. Berarti Bapak sebagai direktur tokoh nasional juga. Nah, Pak, kan Salam Setara ini kalau nggak salah bagian dari Kita Bisa juga kan, Pak. Yeah. Kita Bisa salah satu lembaga crowdfunding lah ya. Yeah. Base-nya adalah aplikasi. Tapi satu hal yang terkadang gue lihat adalah pada akhirnya kan nilai-nilai yang di Salam Setara maupun Kita Bisa itu adalah filantropi. Nah, menurut Pak Aid sendiri seberapa besar pentingnya sih filantropi itu di Indonesia, Pak? Oke. Ya jadi gini, Bro. Kan kalau teman-teman bisa ngelihat data, kalau nggak salah sebelum data yang tahun ini ya. Jadi dari Charity Aid Foundation tuh bahkan 6 tahun bahkan atau 7 tahun berturut-turut tuh Indonesia dinobatkan sebagai negara yang paling dermawan gitu. Jadi memang sebenarnya kan berarti kebiasaan masyarakat Indonesia tuh emang berbagi gitu ya, berderma gitu kan. Bahkan ada istilah yang digaungkan sama founding fathers kita kan bahwa negara kita tuh dibangun atas dasar kolektivisme gitu ya, gotong royong. Jadi memang nilai-nilai itu tuh ada kaitannya dengan filantropi gitu kan. Dan keberadaan Kita Bisa, Salam Setara ya, kita tuh sebenarnya jadi semacam enabler, platform, channel yang bisa menghubungkan orang-orang yang punya kelapangan rezeki gitu ya, untuk melakukan dermanya, dihubungkan kepada mereka-mereka nih, para inisiator-inisiator kebaikan gitu ya, komunitas-komunitas yang punya program-program sosial gitu ya, atau orang-orang yang membutuhkan kayak gitu. Jadi dihubungkan gitu. Oke. Nah, kan kita kalau lihat konteks Indonesia berarti kita memiliki DNA untuk saling gotong royong lah, Pak. Apalagi dengan bahwasanya Indonesia adalah negara paling suka berderma. Gitu. Tapi kenapa gitu? Terkadang kita melihat masih ada ketimpangan, Pak. Nah, gitu. Jadi di satu sisi suka berderma, tapi di satu sisi kemiskinan, ketimpangan itu masih terjadi di negara kita. Gitu. Oke. Nah, ini baru juga kemarin sempat gue bahas ya di konten di Instagram gue gitu ya. Jadi ngomongin ketimpangan itu emang dimensinya menurut gue luas gitu. Gitu ya. Jadi ketimpangan ini kan kayak kalau ngeliat data BPS gitu ya, rasio Gini kita lumayan lah 0,3 sekian gitu ya. Itu lumayan, berarti ada yang kaya banget, ada yang miskin banget gitu. Dan problemnya tuh memang
salah satunya mungkin ke apa ya, pemerataan akses terhadap pembangunan juga ekonomi gitu ya. Bahkan orang-orang yang ada di piramida paling bawah misalkan gitu ya, mereka tuh berada di sana, kalau kita sebutnya dalam konteks filantropi Islam misalkan mereka tuh mustahik, fakir miskin misalkan, mungkin mereka tuh berada dalam kondisi seperti itu karena memang kemiskinannya tuh udah struktural bro, gitu ya. Jadi bukan sebatas karena mereka itu bodoh ataupun nggak berpendidikan. Berarti gitu kemiskinan ya. by system, Pak. Kemiskinannya ada faktor sistemnya gitu ya. Ada faktor strukturalnya gitu ya. Ya kan kita masih sering kan dengar banyak orang-orang pintar di pelosok-pelosok negeri gitu ya. Mereka tuh buat kuliah ke kota aja kesusahan. Betul, gitu ya. Ya itu kan karena kurang meratanya kan akses gitu kan. Nah filantropi itu hadir sebenarnya bukan untuk menggantikan peran-peran negara gitu ya, tapi lebih ke katalisator lah gitu ya, membantu lah ya, dan juga memberikan akses lah buat mereka sih gitu. Oke, nah bagaimana kita bisa dan Salam Setara menjawab masalah itu Pak? Nah kalau gimana ya sebenarnya ya kalau di Kita Bisa kan Kita Bisa tuh hadir untuk jadi platform ya, orang tuh bisa berderma, berdonasi gitu ya. Ya tadi menghubungkan, berarti kan menghubungkan orang yang kelebihan rezeki dengan program-program yang berdampak gitu. Nah di Salam Setara kita coba membuat desain program yang memang dirasa bisa memberikan jawaban ya. Contohnya di Salam Setara kita punya program namanya Jaga Plus gitu ya, jaminan warga perlindungan sosial gitu ya. Kita berangkat dari keresahan di mana banyak keluarga-keluarga underprivileged itu sebenarnya yang mereka butuhkan itu adalah akses terhadap sumber daya gitu ya. Karena sebenarnya mereka udah tahu tuh mereka butuhnya apa, mereka mau ngapain, dia udah tahu. Tapi yang mereka tidak punya adalah akses terhadap sumber daya. Apa sih? Misalkan ya dana gitu ya, modal usaha gitu ya. Sehingga ketika mereka diberikan stimulus itu, mereka udah tahu tuh mereka akan gunakan buat apa. Ada yang beberapa keluarga tuh yang gunakan buat modal usaha gitu ya. Ada yang punya peternakan budidaya ikan gitu ya. Dan itu udah berjalan. gitu. Berapa tahun selama Salam Setara berdiri dari 2022? Iya betul. Dan itu menurut Pak Ait sukses nggak Pak? Kalau dibilang sukses, kayaknya kita masih terus butuh diimprove ya, ya. Jadi, tapi kami merasa ini salah satu pendekatan yang bisa dicoba lah, gitu ya di tengah. Tadi ya, mungkin tadi Bro Abid bilang filantropinya tuh dermawannya banyak, tapi kok kemiskinannya nggak selesai-selesai, gitu ya. Bantuan-bantuan perlindungan sosial dari negara banyak, tapi kok nggak selesai-selesai nih kemiskinan, gitu ya. Berarti kenapa tuh? Berarti kenapa gitu kan? Ya, tanda tanya besar gitu ya. Aja gitu kan. Baik. Paling gini Pak, melihat fenomena filantropi yang ada di Indonesia ya, ini kan semakin masif di beberapa wilayah, di beberapa titik ya. Menurut Pak Ain ya, untuk menggerus terus ya ketimpangan yang ada. Kira-kira what's next nih Pak? Ketika filantropi ini sudah terbentuk, sudah terbangun, orang-orang yang berdermanya ada gitu. Tinggal bagaimana masing-masing filantropi ini bisa menjalankan perannya sehingga mampu menggerus ketimpangan. Gimana menurut Pak Ait? Nah kalau beban tanggung jawabnya dibebankan ke kawan-kawan filantropis atau lembaga non-profit misalkan gitu ya, gua rasa nggak bakal bisa selesai bro. Sebagai contoh aja nih ya, sebagai contoh tuh dana ZIS yang terkumpul dari seluruh lembaga yang terdaftar dan berizin dari Kementerian Agama gitu ya, kayak Basnas, Laslas gitu ya, itu tuh setahun paling sekitar 40 triliun yang terkumpul tuh ya. Nah dana yang terkumpul tuh, ya dana kan? ZIS ya. Dana ZIS tuh, zakat, infak, sedekah gitu ya. Sementara kalau dana perlindungan sosial yang
dimiliki oleh pemerintah itu Negara. bisa Berarti APBN itu ya? APBN itu tuh bisa sampai mungkin 400-an triliun gitu. Oh, 10 kali lipat lebih Jadi banyak. iya, jadi cuma 10%. Jadi kalau membebankan kepada filantropi, rasa-rasanya nggak bisa menyelesaikan masalah. Iya, Makanya perlu 10% aja gitu. betul, makanya perlu kolaborasi. 90%-nya kita bebankan ke negara, Pak. Ke negara lah gitu kan, karena memang powernya lebih powerful kan Iya, gitu iya. ya. Secara struktur punya power yang Betul. lebih masif. Makanya perlu ada kolaborasi, bro. Untuk mengatasi ketimpangan itu nggak bisa filantropi jalan sendiri. Ada istilah kolaborasi pentahelix kan. Ya. Antara Pemerintah, filantropi, swasta. pemerintah, swasta, akademisi gitu ya, expert dan seterusnya gitu ya. Untuk membuat sebuah desain program misalkan yang memang dirasa bisa menyelesaikan masalah-masalah ketimpangan di masing-masing wilayah atau daerah yang bisa jadi solusinya tuh berbeda-beda, nggak bisa dipukul rata kan. Betul. Ya kan, kayak misalkan kalau di Sumatera bisa jadi problemnya pertanian misalkan, tapi kalau di Jawa misalkan lapangan pekerjaan, wisdom masing-masing kayak gitu. lah ya. Jadi nggak idealnya memang nggak bisa dipukul rata gitu ya, harus sesuai dengan lokal dan kearifan lokalnya masing-masing gitu. Nah, Pak, menyinggung soal 40T tadi, Pak. 40 triliun berarti dana ZIS. Ya. Itu yang terkumpul atau yang seharusnya terkumpul, Pak? Yang sudah terkumpul. Seharusnya Kalau apakah lebih besar? Karena kan kita melihat mungkin kita sebagai negara muslim terbesar gitu. Mungkin potensi ZIS-nya juga besar dan bisa diberdayakan lah kira-kira gitu. Nah, apakah bukan penggunaan pendapatan ZIS, bukan pendapatan apa Pak bahasanya? Pengumpulan. Ya. Pengumpulan ZIS ini apakah sudah maksimal apa belum, Pak? Dan kira-kira kalaupun belum, problemnya itu di mana, Pak? Belum sih. Jadi itu 40 triliun itu data rilis yang dikeluarkan sama Basnas dan Kemenak ya. Jadi teman-teman juga bisa googling. Tapi sebenarnya itu tuh masih kayak baru mungkin 20 atau 40% dari total potensi ya. Jadi waktu itu Pak Wapres sebelumnya, Pak Kiai, itu Pak Kiai pernah Ma'ruf Amin. Kiai Saya kira Ma'ruf Mas Amin, Gibran. gitu ya. Beliau sempat menyampaikan di salah satu forum gitu ya bahwa potensi ZIS filantropi Islam tuh bisa sampai 200 atau 300 triliun lah. Gitu. Tapi yang baru terkumpul ya sekitar tadi kan 40 gitu ya, 40 sampai 50 triliun gitu. Nah, kalau ditanya udah maksimal ya belum pastinya gitu ya. Dan kenapa ya I think karena kesadaran gitu ya. Kesadaran dan juga mungkin nggak semuanya memahami gitu ya, atau bahkan otokritik juga buat lembaga-lembaga filantropi yang mungkin terlalu berat bahasanya gitu ya. Sehingga buat mereka tuh susah untuk dikonsumsi, termasuk bisa jadi masalah trust gitu ya. Terhadap lembaga filantropi. Trust terhadap lembaga filantropi gitu. Karena bisa jadi sebenarnya oke lah yang terkumpul dan tercatat di negara ataupun di lembaga-lembaga itu 40 triliun. Tapi bisa jadi, saya tanya Mas Abid, mungkin setiap lebaran pasti ngasih sedekah misalkan, ataupun donasi ke orang di kampung halaman misalkan gitu ya. Tapi ngasihnya secara langsung, ya kan? Itu kan sebenarnya tidak tercatat tuh, ya kan? Jadi bisa jadi kan itu udah terkumpul tuh sebenarnya tuh, gitu ya. Tapi karena nggak trust misalkan dengan lembaga, jadi ya udahlah mendingan dikerjain sendiri gitu yang ya. Mungkin sifatnya kedermawanan itu sifatnya tidak administratif tapi kultural. Betul. Kita sebagai warga Indonesia lah. Betul. Nah, tadi kita udah ngebahas ya teman-teman soal zakat, ZIS, dan bagaimana korelasinya dengan Indonesia gitu. Sebenarnya itu hanya pembuka aja gitu, hanya pembuka. Sebenarnya gue akan mencoba menguliti Pak Aid ini secara historis, Pak. Boleh. Jatuh tuh sampai malu ya. Secara historis, dulu kan pernah menjabat sebagai wakil ketua BEM gitu ya. Dari perjalanan ke UI juga. Nah, mungkin gue mau tanya sih Pak soal kenapa dulu pilih UI gitu. Dan jurusannya adalah matematika. Gitu. Riset nih berarti nih. Betul loh Pak. Ada di Google. Ada di Google ya. Oke. Jadi boleh cerita ya. Jadi gue masuk UI itu di keluarga itu bahkan sarjana pertama, bro. Gitu. Kalau boleh tahu Pak, dari berapa ke berapa? Gue dari anak keempat dari 8 bersaudara, gitu ya. Jadi pas itu SMA, gue SMA di Jakarta. Even gue di Jakarta tuh ya, di Jakarta Utara. 70 berapa Pak?
Enggak, di 13. Oh, 13. SMA 13. Jakut nggak sih? Jakarta Utara. Bener kan, Pak? Gitu ya. Ada yang cerita, Pak? Ada cerita ya. Siap. Ya jadi waktu itu di SMA gitu ya, dan waktu itu 13 emang yang lumayan oke lah di utara gitu ya. Tapi kalau di Jakarta kayaknya orang banyak yang nggak kenal. Nah, awalnya gue justru nggak mau masuk kuliah, bro. Gitu. Bahkan gue awalnya pengen masuk ke STM gitulah. Ya karena dinamika di lingkungan dan keluarga pada saat itu ya nggak ada contoh buat kuliah gitu ya. Jadi kalau bisa habis lulus SMP masuk ke STM, habis itu kerja lah gitu ya. Cuma waktu itu harusnya gue masuk ke STM favorit gitu ya, nggak diterima gitu ya. Makanya gue masuk 13. Nah di 13 kan lah. masih favorit juga tapi kan. Favorit juga. Nah di 13 itulah gue ketemu dengan banyak alumni 13 yang ternyata mereka ada yang kuliah di ITB, ada yang di UI, ada yang di IPB dan lain sebagainya, yang itu kayak nginspirasi gue kayak wah ternyata ada pilihan lain nih abis lulus sekolah gitu kan buat kuliah gitu kan. Dan gue kan lahir 90-an lah ya, 91, 92 gitu ya. 99, Pak. Enggak. Dan waktu pas lagi reformasi 99 kan gua tuh mungkin kelas 1 SD, bro. Dan gua masih agak keras. Gua ngelihat, ada core memorinya. Ada core memory kalau gua pas ngeliat di TV tuh. Iya. Wah, gila nih ada mahasiswa gitu. Demo gitu kan pakai jaket kuning gitu kan. Nah, disitulah kenapa gua milih UI, bro, gitu. Waktu itu kayak keren juga nih kayaknya nih pakai jaket kuning gitu kan. Walaupun belum tahu ya waktu itu bisa masuk atau enggak gitu kan. Ya udah disitulah gua milih UI gitu. Kenapa matematika, Pak? Nah, kenapa matematika? Sederhananya adalah karena waktu gue kelas 3, gue ketemu sama guru matematika tuh yang dia keren banget ngajarnya. Gue terinspirasi dari dia. Nggak tahu kenapa waktu itu pelajaran matematika mudah banget buat gue waktu di SMA. Kalau kita ngikutin alurnya dan nggak terputus, kayaknya gue sempat ngerasain gitu, Pak ya. Jadi kalau kita maksudnya nggak pernah absen terus ngikutin rumus-rumusnya, paham. Tapi sekali skip gitu, udah susah ya. Susah. Makanya akhirnya agak menjauh dari matematika, Pak. Makanya dari situ ketemu itu terinspirasi lah gue. Ya udahlah gue coba pilih jurusan matematika di UI. Nah, perjalanan dari seorang Ahmad Mujahid menjadi wakil ketua BEM, Pak. Apakah kan dulu ketika SMP, SMA, bahkan di SMP aja belum berekspektasi untuk berkuliah gitu. Kemudian masuklah perkuliahan. Jadi masuk perkuliahan mungkin sudah alhamdulillah lah, Pak. Ya. Nah, pada akhirnya bisa dititik menjadi orang nomor 2 di kampus, Pak. Nah, itu gimana cerita pasti kan kalau yang gue lihat, Pak, itu kan bisa dilihat dari bagaimana dia semester 1-nya, semester 2, semester 3 kenalannya siapa aja sehingga bisa mencapai titik itu, Pak. Gimana? Bro Abid kan juga sama ya. Enggak lah. Pak Pres juga nih kita nih kan. Jadi kalau gua tuh dulu di UI masuk matematika kan di MIPA tuh ya berarti. Di MIPA itu nah waktu gua maba ada kan istilahnya kayak ospek ataupun penyambutan mahasiswa gitu ya. Disitulah kan kita tuh ketemu sama ketua-ketua BEM, presma-presma gitu kan yang lagi pada orasi ke maba. Wah, keren juga nih ya kan. Nah, waktu itu gue sempat ikutan semacam training waktu maba. Di training itu gue diminta buat bikin semacam mimpi di kampus. Jadi pas gue maba, gue disuruh sama senior gue bikin, lo tulis deh mimpi lo selama di kampus mau ngapain. Udah masuk UI aja harus mimpi gitu ya? Iya, gue tulis lah itu 99 mimpi selama di kampus. Jadi dalam satu waktu itu tulis 99 mimpi apa yang pengen gue capai selama di kampus. Salah satunya gue tulis pengen jadi ketua BEM UI gitu. Iseng-iseng aja kan, maba tuh kan. Karena sesimpel terinspirasi sama senior-senior abang-abang itu kan yang orasi keren tuh kayaknya. Jadi waktu itu yang orasi Valdo Maldini mungkin? Waktu itu Bang Imat. Bang Imat. Sekarang di Indef beliau. Gitu. Terus Bang Valdo Maldini. Bang Valdo ketemu di fakultas. Ketemu fakultas. MIPA nggak sih? MIPA juga. Fisika ya? Iya, dia dulu pas gua Maaf ya Bang diomongin. Dulu pas tingkat 1 gua jadi staffnya dia tuh. Pas dia jadi ketua BEM MIPA, gua jadi staff kastrat di BEM-nya dia. Gitu. Nah, dari situ gua jadi
pas maba, abis itu tingkat 1, tingkat 2 gue jadi ketua himpunan di matematika. Pemilu juga. Terus kemudian dari ketua himpunan matematika gue naik lagi ke BEM fakultas di MIPA. Jadi gue ketua BEM fakultas di MIPA. Pas di matematika ketua BEM? Ketua himpunan. Oh, ketua himpunan namanya ya? Jadi ketua himpunan dulu di jurusan berarti kan. Habis ketua himpunan, tingkat 3 gue jadi ketua BEM fakultas. Nah, habis ketua BEM fakultas, waktu itu ya udah ada momen-momen kontestasi kan, Pemira kalau di UI. Nah, gue diajakin sama teman gue di teknik, Ivan gitu ya. Kita buat majulah ke BEM UI gitu ya. Jadi di situ gue bareng sama dia buat maju ke BEM UI gitu. Dia ketuanya, gue wakilnya. Jadi yang tadinya mimpi gue jadi ketua, gue ganti tuh jadi wakil tuh. Tapi gitu habis wakil ketua jadi direktur, Pak. Alhamdulillah. Nah, perjalanan apa Pak paling menarik ya masa-masa itu ketika menjadi wakil ketua BEM di UI ya? Karena kita melihat ya UI ya menjadi salah satu trendsetter lah bagi gerakan di mahasiswa di Indonesia gitu. Nah, apa pengalaman paling berkesan Pak ketika menjabat di UI? Gue bisa bilang pengalaman gue di BEM, baik itu di BEM fakultas, di BEM UI gitu ya, itu yang mengubah cara pandang gue ya terhadap kehidupan lah. Karena satu, waktu periode kita itu kan, itu kita jabat tuh pas tahun 2014. 2014 itu pas pertama Itu presidennya udah Jokowi apa belum? Belum, itu lagi pilpres tuh. Lagi pilpres tuh. Itu, Pak. Iya, lagi pilpres lah. Nah, waktu itu kita pengen ngundang capres tuh kan. Ke kampus. Datang ke kampus, tapi ya waktu itu nggak kejadian, yang datang tim sesnya gitu ya. Tapi dari situ kan kita ketemu dan berinteraksi dengan aktor-aktor politik segala macam, dan kita ngerasa ya sebagai mahasiswa kan pada saat itu kan kita semangat 45 lah gitu ya. Itu ngerasa kayak banyak hal yang kita bisa lakukan sebenarnya gitu ya dengan kita ada di BEM gitu ya. Karena BEM itu kan mau katanya kan anak-anak Gen Z hari ini kan ngerasa BEM udah nggak relevan segala macam, lebih baik magang atau komunitas. Gue bisa bilang ke mereka, gue pengen bilang ke mereka teman-teman gitu ya, organisasi hari ini di semua kampus BEM itulah yang paling mapan. Gitu. BEM yang paling mapan. BEM yang paling mapan. Lu nggak perlu, lu kalau bikin komunitas kan lu harus naikin awareness dulu, ya kan, mengenalkan komunitas lu apa. Tapi kalau lu ada di BEM, lu nggak perlu, karena orang udah tahu BEM itu apa gitu, ya kan. Nah cuma kan memang mungkin beda-beda ya. Kalau di kampus-kampus kan mungkin hari ini ya banyak lah mahasiswa udah mulai olah-olah gitu kan. Mungkin dinamikanya. Ya mungkin itu yang bikin jenuh gitu kan segala macam. Tapi gue pengen bilang ke teman-teman, BEM itu hari ini gue bisa bilang organisasi kemahasiswaan yang mapan lah, karena lu tinggal berebut aja jadi ketuanya. Habis itu ya lu tinggal menjalankan. Orang udah tahu BEM itu apa gitu. Bahkan beberapa kampus udah ada wadahnya, udah ada anggarannya juga. Udah ada anggarannya bahkan. Tinggal kita menjalankan visi apa yang mau kita bawa gitu. Dan maksud gue ya tadi ya, balik lagi ke yang tadi. Dan ketika di BEM kan di BEM itu ada bidang ada fungsi advokasi ya kan, ada fungsi advokasi baik itu mahasiswa dan juga penyampaian sikap politik lah. Nah di bagian fungsi advokasi itu ya gue ketemu kan dengan cerita teman-teman mahasiswa yang sama kita gitu ya di kampus tuh, yang dia terancam nggak bisa lanjut kuliah karena kendala biaya gitu kan. Dan itu yang bikin gue ngerasa kayak dengan BEM tuh kita bisa mewakili mereka tuh untuk bicara ke rektorat segala macam gitu. Dan bahkan dan waktu itu pas kita di BEM UI itu, lo kalau ingat 2013-14 itu stasiun KRL hari ini nggak seperti ini. KRL itu kan masih kumuh. Ya kan? Makanya waktu itu kan ada yang di atas, segala macam. Gitu. Nah waktu itu BEM kita tuh, BEM UI waktu itu ya termasuk yang cukup concern menolak waktu itu ya relokasi pedagang-pedagang stasiun gitu ya. Walaupun hari ini ya kita bisa nikmati sih fasilitas kereta kan udah sangat bagus, rapi gitu ya. Tapi waktu itu kita demo ke waktu itu menterinya tuh Pak Jonan tuh.
Ignatius Jonan. Ignatius Jonan gitu kan. Kita waktu itu demonya adalah kita minta agar pedagang-pedagang stasiun itu ya yang tergusur tuh direlokasi atau diganti haknya atau ya ketika ini udah rapih dibalikin lagi lah, diberikan tempat lah gitu ya. Karena kan ya waktu itu kita udah ngebayangin pasti yang mengisi UMKM yang ada di stasiun-stasiun pasti orang-orang yang punya modal lebih besar gitu kan. Bener-bener. Yang udah settle gitu. Gitu. Disitulah gua ngerasa BEM itu ngajarin kita tentang bagaimana kita punya keberpihakan yang jelas ke rakyat gitu kan, ke masyarakat kecil gitu sih. Oke. Berarti itu mungkin yang menjadi spirit Pak ya, yang antum bawa pada akhirnya di dunia pasca nge-BEM. Betul. Nah perjalanannya Pak dari BEM kemudian ke Kita Bisa ini Pak, ini kan menarik. Apakah memang dan dulu kalau yang mungkin gue coba tanya Pak misalnya ke teman-teman gitu, banyak teman-teman yang habis dari kampus ngapain gitu, belum ada visi, belum ada cita-cita. Begitupun gue sendiri Pak, gue pun belum ada sih gitu. Nah Pak Ait dulu gimana Pak? Apakah memang secara sengaja untuk terlibat di lembaga filantropi gitu dan kemudian melanjutkan sebagai kelanjutan dari karena spirit gue tuh ini gitu loh Pak. I see. Ya tadi BEM UI dan aktivitas di organisasi mahasiswa itu yang sedikit banyak mungkin banyak ya kontribusinya tuh mengubah cara pandang hidup gua gitu ya. Nah dari situ ketika gua belum lulus, gua sempat nyoba bikin usaha. Gue bikin bisnis kayak publishing gitu. Bahkan waktu itu gue sempat bantuin Valdo Maldini buat nerbitin buku gitu ya. Itu Bang Valdo harus ingat Bang Valdo. Terus kayak ada beberapa tuh Bang Gufron waktu itu, sekarang dia ketua Sumu Muhammadiyah gitu. Itu juga sempat gue bantuin buat nerbitin buku segala macam. Jadi itu sempat bikin lah bisnis. Cuma karena gue bukan anak ekonomi atau anak bisnis, gue cuma jalan. Anak matematika sih. Ngitung-ngitung. Iya, tapi mungkin belum terlalu ngerti tentang bisnis ya. Jadi itu cuma bertahan mungkin kayak cuma 4-5 bulan lah. Nah, sebagai learning dulu Pak ya. Learning. Dan gue ngerasa kayaknya perlu belajar gitu. Dan waktu itu Kita Bisa tuh buka lowongan magang bro. Kita Bisa buka lowongan magang. Gue sempat ngobrol sama Iqbal di Proud kan dia sekarang. Iqbal HP. Dia kan teman jurusan teman fakultas beda jurusan aja. Dia biologi, gue matematika. Gitu. Oh biologi ya? Iya dia mungkin kapan-kapan boleh diajak nih kesini nih. Mas Iqbal, gitu ya. Tunggu kesini. Nanti kita ngirim undangannya PDF atau fisik? Gitu. Nah dari situ gue nanya bro, ini gue ngeliat nih lowongan di Kita Bisa magang gitu kan. Gimana menurut lo? Cocok buat lo karena ya Kita Bisa kan masih ada sosialnya kan. Lo di BEM kan juga sama kayak gitu kan. Jadi dulu Mas Iqbal udah ada dalam situ? Udah ada di Kita Bisa duluan. Ya udah gue apply lah, ngirim email ke Al-Fatih Timur. Mas Timi. Terus ditelepon, gue udah baca CV lo ya gitu ya. Terus ya udah lo langsung aja datang nanti ke kantor gitu ya. Itu kantor masih di Ciputat Pak ya? Di Ciputat gitu, ya? Betul, dekat kampus lo. Ya betul. Ya, Ciputat Raya, lulusan lah. Nah dari situlah gue dapat kesempatan buat gabung ke ekosistem Kita Bisa gitu ya. Dan waktu itu ya nawaitunya ya belajar lebih banyak tentang bisnis. Dan kebetulan waktu itu ya terima kasihnya juga ke Bapak Presiden Al-Fatih Timur. Bapak gitu Presiden ya. Kita Bisa. Presiden Kita Bisa gitu ya, ngasih kesempatan. Magangnya langsung under beliau gitu ya. Dan gue belajar banyak lah. Sama doi gitu ya, dan diberi kesempatan banyak ya sampai sekarang gitu ya. 3 tahun terakhir ini gue diminta buat ngehandle Salam Sara kan akhirnya gitu sih. Apakah berekspektasi akan selama ini Pak Dulu nggak berekspektasi ya, bahkan ketika periode magang gue selesai 3 bulan itu gue sempat bilang kayaknya gue kalau nggak lanjut gue mau belajar ngembangin bisnis keluarga lah. Ya karena keluarga waktu itu sempat punya bisnis percetakan gitu. Karena gue udah sempat belajar lah ya, bagaimana CEO itu ngatur-ngatur timnya kan, karena gue langsung under timnya kan. Iya. Jadi gue tahu nih timnya ngapain gitu kan kalau lagi meeting gitu kan. Jadi belajar lah gitu kan. Gue pengen balik nih paling ngerjain bisnis orang tua gitu ya, atau ya gue apply tempat lain lah gitu ya. Tapi waktu itu dikasih
tawaran buat jadi full timer di Kitabisa. Dan nah alhamdulillahnya ya di Kitabisa tuh kan ngasih ruang ya buat kita tuh nyobain banyak hal, ngerjain banyak hal, ya kan? Perfect. Ya kan? Terus kayak ya udah disitulah gue ngerasa kayak selama masih align sama purpose gue dan gue juga dapat katakanlah pendapatan yang layak, ya kenapa gue harus kenapa tidak gitu kan, gitu sih. Nah Pak, gue bisa melihat ya bahwa kita bisa salah satu platform yang isinya kebanyakan anak muda lah gitu, ya kan. Dan Pak Ait di situ sebagai as a leader kan sekarang. Nah, gue tuh kadang melihat Pak tantangan, mungkin Pak Ait punya tantangan tersendiri lah bagaimana as a leader, tapi leader bagi anak-anak muda gitu. Leader bagi anak-anak muda, leader bagi teman sebaya gitu. Nah, bagaimana cara Pak Ait ini menstabilisasi ya, entah di Kitabisa ataupun Salam Setara dan gaya leadership Pak Ait lah gitu, yang diterapkan kepada teman-teman di kantor. Ya. Nah, bersyukurnya gue karena di kampus itu menghabiskan waktu banyak di organisasi gitu ya. Jadi ngambil banyak istilahnya tuh pengalaman dari sana lah buat gue terapin di pekerjaan kan. Jadi pas gue ngelola tim, ya sebenarnya ketika ngehandle tim itu ataupun jadi leader ya, yang pertama kali perlu kita lakukan kan sebenarnya lu perlu punya visi dan gimana caranya visi lu tuh bisa terkomunikasi dengan benar gitu ya dan diterima sama tim lu kan. Tapi selain itu, lu juga perlu membangun komunikasi yang egaliter sih, gitu ya sama tim lu gitu ya. Jadi walaupun ini kerja profesional gitu ya kan, ada kontrak segala macam gitu kan. Tapi yang gue bawa adalah gimana komunikasi egaliter itu ya bisa tetap terjadi gitu ya. Ibaratnya walaupun gue jadi direktur gitu ya, mau lu staff ada manajernya, lu mau akses gue ya bebas-bebas aja, gampang-gampang aja gitu kan. Mau ngobrol sama gue juga ayo gitu kan. Terbukti. Ya kan? Mau terbukti dengan adanya podcast ini gitu kan. Mau brainstorming apapun, ide, ayo kita jabanin. Karena itulah kan tim itu jadi ngerasa mendapatkan ruang, peran dan juga mungkin merasa dihargai kan gitu. Gitu sih, didengarkan. Oke. Nah, tantangan menurut Pak Ait selama ini ya, selama tadi kita bisa ataupun selama menjabat, tantangan apa sih Pak yang paling sulit ya dalam menjalankan sebuah organisasi profesional? Kan ini beda kan Pak. Dulu Pak Ait mungkin pas di BEM ya organisasi non profit gitu. Nah, sekarang sudah beralih ke organisasi profesional ya. Itu gimana Pak? Perbedaan dan tantangan terbesarnya Pak di organisasi profesional ini? Iya, atau jangan-jangan nggak ada tantangannya gitu? Oh banyak lah. Banyak ya? Banyak. Kalau dulu kan kalau kayak di BEM kan kita sebenarnya nggak punya target yang gimana-gimana ya bro ya. Nah bedanya kalau di organisasi profesional kita kerja ya punya tadi kan tujuan visi tapi harus bisa diejawantahkan dalam bentuk target-target yang accountable lah, bisa bisa diukur. Nah itu yang kemudian perlu kita punya dan target-target yang terukur itu yaitu yang kita coba turunkan ke masing-masing tim agar mereka tuh tetap bisa punya kompas kan punya kompas objektif gitu ya. Jadi ketika mereka bekerja mereka tahu tuh yang mereka pekerjakan itu berkontribusi atau tidak terhadap objektif organisasi ataupun perusahaan kayak gitu kan. Kayak gitu sih. Mau nanya satu hal sih Pak, tapi nggak tahu ya apakah menyinggung atau tidak Pak soal objektif tadi. Nah, gimana Pak Ait menjalankan ketika misalkan ada salah satu staf atau anggota ya yang kerjanya tidak objektif gitu, tidak mencapai target objektif Pak. Okay. Apakah mungkin Pak Ait adalah tipikal leader yang yaudah lo berarti udah selesai gitu. Okay. Atau memang ini harus butuh diimprove gitu. Oke. Ya. Menurut gue dari pengalaman gue bekerja di dunia profesional ya, sebenarnya tuh yang diekspektasikan sama leader ya, itu tim itu kan bisa bekerja sesuai dengan harapannya dia gitu ya kan, harapannya dia dan objektif tadi kan. Tapi kan
in reality ya banyak, ada juga kan tim yang kemudian nggak sesuai atau apa yang tadi lo sebut gitu ya. Pasti ada dinamika itulah. Ada dinamika itulah gitu. Nah, gue ngelihatnya sebenarnya untuk mengatasinya ya yang pertama, selama dia punya attitude yang baik ya, yang sesuai dengan standar lu gitu ya, sebagai leader gitu ya. Ya gue percaya orang itu bisa dioptimalkan ya kan, either katakanlah entah itu dirotasi ke tempat lain, dipindahin gitu kan, agar diajak ngobrol lah, kira-kira lu tuh punya ibaratnya strongnya di mana sih, kekuatannya di mana sih gitu ya. Jangan-jangan memang tempat yang kita minta dia buat kerjaan itu emang bukan forte-nya dia gitu, sehingga nggak kecapai lah tuh target ataupun objektif kan gitu ya. Jadi kita bisa ngobrol, kita bisa atur lah buat dipindah-pindahin misalkan kemana gitu ya. Selama kita memang juga di tim dan organisasi itu memang ada ruangnya gitu ya. Tapi misalkan kalau emang dia udah nggak achieve ya kan, attitude-nya nggak ada gitu kan, ya itu tinggal nunggu waktu aja sih gitu kan. Mekanisme organisasi bekerja gitu ya. Gitu. Semoga saya tidak. Semoga saya tidak. Kayak gitu, ya kan. Oke. Menarik Pak. Nah, mungkin gue coba akan tarik balik lagi ke Salam Setara Pak. Boleh, karena nggak ngomongin negara nih kita. Nanti akan ngomongin negara Pak. Udah semangat Pak ngomongin negara Pak. Nah, korelasinya itu Pak dari Salam Setara itu gini Pak, yang masih menarik adalah kan kita melihat soal ketimpangan tadi ya Pak. Ketimpangan. Ini karena Pak Ait nyinggung negara. Oke, kita bahas negara. Gitu. Nah, gue melihat Pak, dan gue tuh baru tahu data ini ketika di Salam Setara gitu. Siap. Bantuan itu banyak diberikan oleh negara hampir setiap tahun lah. Betul. 100 santai nggak sih Pak? Gitu. 100 santai ya? Iya tadi yang gue bilang Ya kan? 400 santai itu kan. 400 santai gitu. Tapi angka kemiskinan kita masih di situ-situ aja. Iya, gitu. iya. Nah, menurut Pak Ait, ini bocornya di mana? Aduh, bocornya Atau di mana? jangan bocor deh ya. kayak gue menuduh. Masalahnya di mana, Pak? Masalahnya di mana? Kenapa kita, kalau gue lihat sih 5 tahun terakhir kayaknya angka kemiskinan kita stuck gitu di angka 10%, 11% gitu. Padahal bantuan sering dikasih. Terus ini bantuannya menghasilkan apa gitu. Gitu, Pak. Ya ini mungkin fakta yang terjadi di lapangan kan. Jadi kita kalaupun nanti ada kalimat-kalimat yang kesannya kritik ataupun negatif, yaitu bagian dari kritik lah ya. Betul, dan Pak. juga mungkin masukan gitu ya. Jadi tidak ada tendensi apapun betul, gitu ya. Pak. Ya kan itu disclaimer dulu gitu ya. Oh iya, as a director agak Ya kan? iya. Ya kan? Itulah gue agak nahan bahas negara kayak dipancing. Ya udah. Aman-aman gitu ya. Tapi memang ya kalau di forum-forum filantropi dan juga komunikasi kita dengan stakeholder misalkan gitu ya. Ya sama sih, problematika kita tuh satu adalah masalah data gitu ya. Jadi data kemiskinan ini kita bisa sama-sama challenge gitu ya. Maksudnya ya kita sama-sama kan ngelihat, pasti pernah denger lah yang dapat bansos tuh orang, ada juga yang dia rumahnya bagus ya kan, segala macam. Penting kan data. Ya kan. Jadi kan akhirnya atau bahkan ada yang udah meninggal tapi dapat gitu ya, atau keluarga-keluarganya pejabat-pejabat lokal gitu ya. Jadi emang ada oknum-oknum gitu ya yang kemudian membuat data itu nggak pernah benar gitu ya. Makanya setahu gue ada inisiatif dari negara, kalau nggak salah dari Menko ekonomi ya, Caimin. Oh, pemberdayaan masyarakat gitu ya. Dan Kemensos kan dia mereka lagi bikin semacam datasan ya, ada peraturannya tuh kalau nggak salah, dan kalau nggak salah itu lembaga-lembaga filantropi bisa akses gitu. Nah itu jadi semacam data tunggal tuh. Jadi buat lembaga-lembaga tuh bisa akses supaya bantuan baik itu yang berasal dari negara dan juga berasal dari filantropi itu tidak tumpang tindih gitu ya. Bisa jadi misalkan si A dapat bantuan dari filantropi dan dari negara juga gitu ya. Walaupun ya nggak bisa kita pungkiri hari ini implementasi dan eksekusinya juga masih perlu terus diimprove lah. Tapi sebenarnya kalau pertanyaannya tadi kenapa sih kok kemiskinannya, ketimpangannya terus masih ada gitu ya? Ya salah satunya karena kita belum punya data yang super akurat gitu ya. Dan ketika kita punya data super akurat itu pun
kita perlu punya cara untuk mengevaluasinya secara berkala. Gitu. Maksudnya, oke lah katakanlah hari ini data kemiskinannya 15% atau 26 juta atau berapa puluh juta ya. Tolong nanti dikoreksi ya datanya gitu ya. Katakanlah udah diberikan bantuan dari negara gitu ya. Pernah nggak dievaluasi kemudian dalam kurun waktu 3 bulan, 6 bulan data itu bergerak apa enggak tuh? Ya kan? Ya sisanya ini masalah intervensi model aja. Intervensi model tuh maksudnya program-program yang diturunkan oleh negara ataupun diturunkan oleh lembaga filantropi kepada masyarakat-masyarakat yang underprivileged ini tuh apakah memang program yang sifatnya bukan sekedar karitatif nih, tapi program yang sifatnya pemberdayaan gitu ya. Jadi bisa berlanjut. Jadi berlanjut gitu ya. Jadi yang kayak dilakukan sama Salam Sara sebenarnya mungkin kesannya orang anggapnya yang tadi gue sebut Jaga Plus itu. Mungkin orang kesannya itu kayak karitatif gitu ya, karena kita ngasih bantuannya cash gitu ya ke mereka gitu ya. Tapi sebenarnya nggak cuma sekedar itu yang kita lakukan, kita tuh melakukan pendampingan. Nah, jadi kebanyakan program-program sosial itu selesai di tahap ngasih. Habis ngasih, ditinggal tuh. Tapi nanti 3 bulan lagi balik lagi, ngecek. Progresnya gimana? Ya wajar ketika dicek ulang, kemudian entah itu kalau dulu ngasih barangnya hilang atau barangnya dijual gitu kan. Karena nggak ada pendampingan. Nah, makanya yang penting tuh proses pendampingannya gitu sih. Harusnya model ini diterapkan oleh bisa diterapkan. Negara. Jadi negara seharusnya belajar dengan Salam Setara gitu, Pak. Bisa lah kerjasama ya. Masuk ini bareng. Masuk ini, boleh lah gitu ya. Kita dipanggil buat sharing gitu ya. Nah, untuk kan model pendampingan itu kan kerap model pendampingan, program yang berkelanjutan. Kalau gue tanggap Pak ya, mungkin bisa jadi salah adalah kadang programnya tidak berlanjut karena ya menterinya sudah bukan dia lagi gitu. Jadi kita kan mungkin iklim politik kita masih terjebak dalam ganti menteri, ganti kebijakan, gitu. ganti Menko, ganti program gitu. Itu mungkin yang jadi catatan kali Pak ya. Iya, itu mungkin termasuk juga gitu ya, yang bikin progres pembangunan atau pengentasan kemiskinannya jadi terhendat-hendat gitu ya. Gitu sih. Nah Pak, menurut Pak Ait ya, dengan populasi kita sebagai muslim terbesar, gitu, gimana caranya kita keluar dari kesenjangan-kesenjangan inilah yang ada gitu. Kalau gue melihat misalkan mungkin Pak Ait juga tahu ya soal kita kemarin mendengar kemenangan Zohran Mamdani Pak misalkan di New York gitu. Kemudian kalau nggak salah ya dia mau menerapkan zakat atau apa gitu ya. Oh ya. Maksudnya, bukan zakat, dia tax intinya mau nge-charge orang-orang kaya 1% lah. Nah, gitu. Itu kan mungkin kurang lebih konsepnya hampir sama dengan zakat gitu. Dengan Zohran Mamdani yang hadir sebagai minoritas bisa mencoba untuk mengimplementasikan itu. Nah, menurut Pak Ait kalau di Indonesia gimana model apa yang pas yang sekiranya bisa menjawab masalah kesenjangan ekonomi ini? Apakah gue nggak tahu Pak, dulu Pak Ait pernah bikin story gitu ya soal ekonomi Islam gitu. Itu gue screenshot Pak, cuman gue belum baca lagi. Tapi itu sempat mind blowing lah bagi gue Pak soal apakah ekonomi Islam mungkin bisa jadi jalan keluar gitu ya dari kita. Ya. Gue disclaimer ya, gue bukan ekonom Muslim gitu ya. Backgroundnya bukan ekonom gitu. Jadi mungkin nanti teman-teman ekonom yang lebih bisa menjawab dengan lebih tepat gitu ya. Tapi kalau dalam konteks bacaan di sektor filantropi ya misalkan gitu ya. Jadi ya kita pernah punya sejarah kan zaman para nabi, para sahabat gitu kan, mereka menerapkan ekonomi Islam dalam konteks baik itu ekonomi Islam termasuk di dalamnya ya filantropi, social finance-nya itu kan, zakat, infak, sedekah, terus kemudian wakaf gitu ya, takaful gitu ya. Itu kan bagian dari sosial proteksi gitu, Bro. Nah, menurut gua mungkin hari ini kita tuh kehilangan makna akan hal itu. Jadi orang mungkin ngelihatnya sekarang ngomongin tadi ya zakat, sedekah, donasi itu kayak sekedar transaksional gitu. Sehingga ya akhirnya kesannya kayak sebuah
kewajiban yang mungkin buat beberapa orang kayak ya udahlah, kayaknya udah sedekah mah udah gitu kan. Padahal sedekah sama zakat aja tuh berbeda kan. Di level kewajiban zakat lebih wajib dibandingkan sedekah. Tapi kalau ngomongin zakat, ya zakat tuh nggak bisa dipukul rata ke semua orang. Zakat itu hanya bisa diterapkan ke orang-orang yang memang sudah masuk kriterianya kan. Yang tadi ya yang muzaki tadi kan. Yang hartanya udah di atas 85 gram emas dan seterusnya. Dan di charge-nya pun cuma 2,5% gitu dari harta mereka yang mengendap, gitu kan. Jadi kalau dia nggak lewat dari 85 gram emas kan dia sebenarnya nggak wajib zakat tuh gitu. Nah berarti kan sebenarnya ada korelasinya pertumbuhan ekonomi ke pertumbuhan pendapatan, sehingga pertumbuhan pendapatan itu ya kalau ada lebihnya masuk lagi, balik lagi dipotong tuh 2,5% lah gitu kan buat distribusi kekayaan kan gitu ya. Nah ini yang mungkin kayak orang tuh masih apa ya kehilangan makna gitu ya. Padahal kan sebenarnya apa ya ini apa ya alat untuk kita bisa apa ya mendistribusi kekayaan tadi sih gitu ya. Makanya ya gue suka juga tuh dengan kebijakannya si Zohran itu kan. Dia mau nge-charge 1% dari kekayaannya para miliarder di New York gitu ya. Dari net wealth-nya mereka gitu ya. Itu sebenarnya sama aja tuh. Kalau di zakat tarifnya 2,5%, dia tarifnya 1% gitu kan. Gitu. Nah ini kan tinggal jangan-jangan mereka dikasih insentif tuh bro. Nah jangan-jangan kalau di kita insentifnya yang kurang gitu. Jadi kalau di kita tuh orang bayar zakat itu insentifnya tuh baru ngurangin pendapatan kena pajak bro. Kalau di negara-negara luar itu tuh zakat benefit dari kita berzakat ya Pak? Iya, benefit dari kita berzakat itu bisa ngurangin pajak, literally ngurangin nilai pajaknya. Dan sekarang bisa kan ya? Kalau sekarang kita masih ngurangin pendapatan kena pajak. Beda tuh, ngurangin pajak sama ngurangin pendapatan kena pajak, beda tuh. Gitu. Nah, dengan adanya pajak ya Pak, menurut Pak Ed sendiri ya, ketika korelasi antara zakat dan pajak ini, kenapa mungkin by system juga sih, kenapa pajak yang diterapkan kepada masyarakat, gitu kan, kita sebagai pekerja juga gitu ya, belum menemukan titik terangnya untuk menggerus kemiskinan itu Pak? Ya bisa jadi masalahnya bukan di aspek pengutipan ya. Ya kalau mau ya gimana caranya pemangku kebijakan, stakeholder dalam hal ini pemerintah dalam hal ini kan pemerintah ini operator negara ya. Ya mungkin hari ini orang-orang tuh pada enggan bayar pajak, malas bayar pajak atau mengakali lah untuk membayar pajak. Simpel karena mereka nggak trust kan dengan pengelolaannya, masih ada korupsi, masih ada ini segala macam, ya kan? Kalau gua ngasih pajak percuma kalau dikorupsi. Kan kita nggak bisa melihat itu uang kita yang kita kasih untuk bayar pajak tuh sampai mana tuh. Betul gitu. Jadi kan kayak ya menurut gua ini ya otokritik buat apa ya kita semua lah. Maksudnya sebagai penyelenggara negara ada kritiknya, tapi sebagai warga negara juga perlu otokritik juga gitu kan, taat bayar pajak. Untuk taat bayar pajak karena ya negara ini nggak bisa jalan juga bro kalau nggak ada pajaknya kan. Ada satu bukunya Buya Hamka tuh di buku kalau nggak salah di Lembaga Hidup, bukunya beliau tuh ada istilah, menurut gue istilahnya beliau lebih oke ya. Jadi instead of pakai kata pajak, beliau lebih ke pakai kata iuran rakyat bro, gitu. Iuran mengganti term itu. Gitu, iuran rakyat. Negara ini kan butuh ada iuran rakyat. Even di semua negara bentuknya negara Islam atau apa kayak gitu ya. Ya tetap perlu ada iuran. Pasti menerapkan itu gitu kan gitu. Jadi kan beda tuh sense ya kan ketika ngomongin pajak orang mungkin hari ini kesannya kayak potong gitu kan. Tapi mungkin kayak iuran rakyat nih gitu kan. Patungan gitu kan. Ya, tapi tetap harus dilandasi dengan negara ataupun pemerintahan yang bersih, yang kompeten dan seterusnya gitu sih. Dan itu yang menjadi PR kita hari ini. Untuk gitu. Mencapai Indonesia Emas 2045. Gitu Pak ya? Betul. Oke, teman-teman berhubung sudah di ujung
percakapan kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak Pak Ait sudah berkenan ke podcast sederhana kami. Thank you sudah diundang. Siap, semoga bisa terus mau diundang Insya Allah. dan berkolaborasi gitu Siap. kan, dengan perspektif gitu. Mungkin pesan-pesan terakhir lah Pak untuk audiens perspektif. Terserah Pak, pesan-pesannya mau apa aja Pak? Waduh, pesan-pesannya terserah lagi ya. Iya Pak. Satu, kalau Anda sudah wajib bayar zakat, jangan lupa bayar zakat. Ah, boleh Pak. Boleh ya? Boleh Pak. Sisanya ya tadi ya teman-teman, maksudnya buat membangun negara ini kan nggak bisa sendirian gitu ya. Setiap elemen ya perspektif dari sisi medianya, kami bergerak di bidang filantropi juga, itu kan ikut berkontribusi membangun negara gitu ya. Ya udah ya mari bareng-bareng lah kita bangun negara dengan cara kita masing-masing. Nah, itu paling penting tuh. Ya kan? Bangun negara dengan cara kita masing-masing. Oke, thank you Pak Ait. Sampai jumpa teman-teman perspektif di podcast selanjutnya. Bye bye.